Kami adalah Bitcoin Goceng. Ya, kita masih dalam series pembelajaran. Ya, series pembelajaran terarah ya, Bang ya. Ya, sangat terarah. Karena dari awal sampai di episode yang ini, kita tetap mengarahkan pada poin-poin penting apa yang harus kalian belajar. Yap, ini poin-poin dasar ya. Poin-poin yang dasar. lebih lengkap lagi di dalam private community tentunya. Ya, di dalam private community kita bisa tanya jawab dan berdiskusi detail tentang poin-poin dasar ini. Ya. Tetapi saya over PD atau gimana ya? Kenapa Yaitu tuh, Bang? tidak semua melakukan hal ini. Jadi kalau Anda cari di YouTube kebanjiran informasi. Betul sekali. Yang kedua, ada informasi-informasi yang mungkin tidak perlu Anda harus pahami, tidak dipahami, dilewatkan justru. Tapi sesuatu yang mungkin kurang harus dipahami, di skip aja, tapi dipahami banget. Terus. Ujung-ujungnya apa? Loss. Ya? Gitu. Nah, Ya. Oke. Nah, seperti ini, Kita bahas Bang. apa nih, Bang? Beberapa series kita sebelumnya, kita kan berbicara soal pasar modal nih. Dalam pasar modal tentunya salah satunya ada cryptocurrency. Ya. Dan gilanya cryptocurrency ini menggunakan blockchain kan, Bung? Oke. Tapi nih Kalau udah tapi ini saya merasa nggak enak nih. Kenapa? masih banyak orang yang sudah bertransaksi bahkan loss di dalam situ. Dia tidak tahu sebenarnya ini uangnya di mana gitu. Oke. Dia nggak tahu tentang blockchain, nggak tahu lengkap tentang cryptocurrency. Ngasal aja gitu entry. Orang-orang itu mirip kayak ini kan, kita pelajaran tentang pasar modal. Penonton tentang pasar modal kurang. Sangat kurang. Karena nggak mau belajar, ya kan? Tapi loss di pasar modal mau. Aneh ya, aneh banget. Padahal kalau pikir kalau mau buang uang nggak perlu buang ke sana. Iya. Buang ke orang-orang yang membutuhkan, para fakir miskin, orang-orang terlantar. Mendingan buang ke situ deh. Dan hari ini Ibu mendapatkan berkah yang tidak pernah Ibu duga. Bisa lihat saya, Bu? Karena Anda pasti buang uang. Belajar pasar modalnya nggak mau. Betul. Tipe-tipe jenis dan resiko nggak mau. Nah, ada yang lebih spesifik tadi ya. Iya. Belajar tentang ini. Nah, jadi begini. Cryptocurrency saya langsung aja. Cryptocurrency itu kalau menurut Mbak referensi untuk membaca sebenarnya gini. itu apakah dari yang mana? Apakah titik awalnya itu komunitas belajar bersama, penuh canda, penuh tawa, mari bergabung bersama. Together in knowledge, together in growth. Cryptocurrency itu adalah sebuah transaksi di dalam pasar modal. Jadi salah satu tipe pasar modal. Cryptocurrency itu turunan derivatif dari saham tentunya masuk dalam kategori itu. Tapi pada hakikatnya sebenarnya dia di luar daripada konvensional pasar modal yang ada. Tetapi dalam prakteknya, dalam pengertiannya dia masuk dalam turunan derivatif. Nah, cryptocurrency ini, sebelum ke cryptocurrency, kita berarti episode kali ini kita bahas tentang blockchain-nya ya. Bahas tentang blockchain-nya. Karena blockchain adalah sebuah teknologi, sebuah sistem yang di dalamnya ada banyak lalu lintas nih. Salah satu lalu lintasnya adalah kriptografi yang akhirnya terkonversi menjadi sebuah currency. Berarti istilah kalau ada currency kan berarti ada nilai tukar tuh, Raf. Iya. Oke, handphone ini bisa jadi nilai tukar nggak? Bisa sih. Kalau dia sudah berharga dan akhirnya menjadi alat tukar, tentu jadi sebuah currency. Iya. Nilai tukar, sesuatu yang punya nilai tukar atau harga berarti disebut currency. Oke. Emas, pada awal mula emas ada, tentu orang manusia purba ya, nggak tahu kalau itu bisa jadi nilai tukar kan, hanya emas doang. Tapi pada saat menjadi ada punya nilai, makanya dinamakan currency. Oke, itu cryptocurrency. Sebelum ke situ, pahami dulu yang namanya blockchain. Blockchain adalah sebuah teknologi yang dimana cryptocurrency beraktivitas dalam situ. Oke, jadi katakanlah sebuah negara, cryptocurrency ini warga negaranya. Blockchain itulah sebuah negaranya. Oke, nah ada pertanyaan konyol nih. Anggota private community. Apa tuh, Bang? Pernah bertanya begini. Jadi Bang Jil, apa bedanya cryptocurrency dan internet? Kenapa ketawa? Karena konyol ya. Konyol gitu. Minta maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya. Tapi itu sebuah pertanyaan konyol. Karena gini. Ya, saya bilang konyol bukan karena Anda tidak tahu ya. Anda bertanya pasti karena tidak tahu. Yang saya merasa konyol adalah Anda tidak tahu tapi sudah masuk ke market. Bahkan sudah buka akun.
sudah keluar uang, sesuatu yang Anda tidak tahu. Sama Dan- seperti editor kita ya, yang menanyakan Bitcoin ini sama nggak kayak saham? gitu. Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan Iya. umum, itu editor kita. Dan akhirnya dia rugi 150 juta. 150 juta. Oke. Jadi intinya kalau Anda tidak tahu, jangan pernah taruh uang Anda. Yap, betul Kalau ada sekali. influencer-influencer atau orang-orang hebat yang campaign tentang kripto berlebihan, Anda ikut, itu bohong. Ya. Dalam konteks Anda nggak tahu informasinya. Yap. Anda masuk, oh udah selesai. Jadi kalau katakan bisa profit enggak? Oke, saya kembali ke tadi ya. Iya, iya. Jadi blockchain ini, kalau katakan Anda tadi ya, blockchain ini sebuah negara, cryptocurrency warga negaranya, ya kan? Nah, di dalam blockchain ini, kan tadi pertanyaan perbedaan dengan internet. Iya. Internet adalah jaringan di dalamnya. Jadi kalau misalnya internet ini ada sebuah tanah, tanah dari sebuah daerah, tanah beneran, tanah iya. lahan ya, lahan ini berada di Indonesia. Ah. Indonesia negaranya dong. Dan di atas tanah berdiri orang. Saya Jili. Berarti saya kriptonya. Jadi analoginya kayak gitu. Jadi internet itu ada sebuah jaringan, blockchain adalah sebuah kegiatan yang berdiri di atas jaringan tersebut. Oh, oke, paham, Ya. paham. Dan di dalam sebuah aktivitas tersebut terdapat kripto elemen dalam jaringan. I Oke, see. saya gambarkan ya. Ini bahasa gampang, Raf. Iya, iya, iya. Karena kalau menjelaskan detail, ada orang yang pasti pusing. Iya. Sudah paham ya blockchain? Nah, kenapa namanya blockchain? Nah, Dan kenapa dia oke banget? kenapa Oke, tuh, Bung? gini. Namanya blockchain. Chain itu bahasa Indonesia apa? Rantai dong. Rantai. Blok? Blok itu ya blok ya. Blok. Kotak gitu. Nah, blockchain itu saya analogikan gini, Raf. Kayak kotak kosong, transparan. Transparan, kotak transparan. Iya, Jadi iya, Anda iya. bisa lihat, saya bisa lihat, oke? Tapi kotak ini untuk membuka kotak ini tertutup katakan. Iya. Untuk membuka kotak ini apa namanya yang ini? Apa? Apa ya? Slot. nah? Slotnya itu. Kok slotnya? Judi Gembok, slot. Gembok. Gembok. Ah. Anda ide Bahasa kalau Manado kalau itu ya, orang Manado slot gembok bilang slot gitu. Tapi bukan berarti orang Manado suka pasang slot. Iya dong. Gembok. Nah, gembok saya dan gembok Anda itu saling berkaitan. Oh, gembok nutupin gembok. Gembok nih? yang lain. Oh, Jadi untuk membuka oke. gembok saya harus buka gembok Anda. Membuka gembok Anda harus buka gembok saya. Dan yang epicnya gemboknya dia terhubung. Jadi kamu box lagi nih. Iya. Nah, kamu sebuah box. Nah, gemboknya kamu, kita semua bersamaan, Oh. tapi gembok kita terhubung satu sama lain. Makanya disebut rantai. Rantai. Oke. Jadi untuk membuka blok saya, diperlukan untuk membuka bloknya Rafa. Untuk membuka bloknya Rafa harus diperlukan bloknya sekian orang banyak. Ya. Jadi boleh dikata hampir-hampir, bukan hampir-hampir tidak, bahkan menurut saya tidak bisa dihack. Tidak bisa dibuka. Blockchainnya nih. Karena kita harus buka seluruh dunia punya data gitu. Iya. Sulit. Nah, kenapa transparan? Itu namanya desentralisasi. Oke. Jadi semua data di saya, kamu bisa lihat. Semua data di kamu dan lainnya kita bisa lihat. Oh, paham. Kayak kita bisa mengetahui kayak ada aktivitas yang baru-baru tadi siang ada, Ya, Mongox gitu, betul. menjual atau apa itu. Makanya itu bisa dilihat, transaksi kan? mereka kita bisa lihat kan. Ya, oke, Dan transaksi mulai siapapun, paham ya, dia sudah pakai bahasa teknis ya, itu udah pintar dia, Mongox dan lain-lain. Intinya transaksi siapapun kita bisa lihat. Makanya desentralisasi. Nah, Kita hanya bisa lihat loh, tapi bukan bisa masuk. Karena untuk masuk kayak tadi, Ya. ada rantai yang mengikat. Nah, bagaimana bisa masuk? Itu memerlukan sistem namanya hash. Siapapun yang punya kode pasti bisa akses. oh, Ya kan, namanya kan ada address dan segala macam. Ya, Jadi ya, siapapun yang punya kode bisa akses ke situ. oke. Berarti aman banget dong. Kita hanya punya kuncinya, tapi ini sangat sulit diambil kecuali kita kasih kuncinya ya. Iya. Gitu. Nah, itu yang namanya blockchain. Jadi sebuah sistem yang desentralisasi, terhubung satu sama lain. Oke. Gitu. Nah, di dalam blockchain itu ada salah satu kegiatan namanya kegiatan kriptografi. Nah, itu nanti di episode yang lain ya. Oke. Kita bahas tentang Ya. cryptocurrency. Tapi intinya di blockchain seperti itu, dan blockchain ini tidak bisa dihack. Catatan yang paling penting dan pernah kita bikin kontennya, Raf. Apa tuh? Kenapa blockchain bisa digunakan di data-data di rumah sakit? Oh, kayak yang di Batam itu ya. Ya pernah kan kita bikin kontennya ya, tentang ya. rumah sakit di Batam pakai blockchain. Ya. Ini bisa di rumah sakit, bisa di pemerintah manapun. Nah, khususnya ada pemerintah suatu negara ya, yang kemarin dihack gitu. Mereka minta tebusan ada 8 juta US dollar. Gitu ya. Pemerintah adalah, Adalah, bukan di- adalah gitu ya. Kan yang paling tinggi persenannya di Amerika ya, bukan di mana gitu. Aduh. Betul. Di komik aja. Nah,
Tapi Ya, tuh. alhamdulillah di kita hanya Ya, jadi kan tipis, ya. akhirnya setelah dihack datanya diambil ya kan, memohon kepada hacker nih. Nah, minta maaf dia. Minta maaf, bukan minta maaf, minta tolong. Oh, minta tolong. Tolong hacker balikin data kita ya. Dibalikin lah gitu. Nah, kenapa tidak mempelajari blockchain? Karena kalau menggunakan blockchain, datanya itu nggak bisa dimasuk oleh hacker. Oke. Saya nggak hanya bahasa umum ya, Ya. tapi secara teknis tentu orang-orang yang paham tentang dunia ini yang akan lebih menjelaskan. Tapi intinya transfer data antara satu tempat ke tempat lain itu terdesentralisasi dan gampang untuk diakses dan dilihat. Setidaknya ya, kalau misalnya katakanlah hacker agak sulit. Pernah berjuang. Gitu. Oh itu last child deh. Beda. Setidaknya diriku pernah Lanjut. Ini pasti editor masukin ini meme Meme lagu Last Child. Last Child. Setidaknya diriku pernah berjuang ya. Lanjut. Oke, setidaknya kita nggak perlu ribet ada kata kopian data, backupan data. Karena data yang di aku bisa akses, Oh, bisa lihat. oke. Jadi kita bisa copy. Nah, tinggalkan dibagi kunci kepada sesama pihak-pihak terkait yang wajib dan bisa mengakses data tersebut. Jadi misalnya si kementerian ini nih mengakses sama ini nih, datanya saling terintegrasi nih. Ya kan, terintegrasi, tidak perlu ada gerbang-gerbang batasan. Akhirnya kalau apabila salah satu terhack misalnya ya lolos ya, Ya. kita punya backupannya. Gitu. Oh, oke. Sesimpel itu. Jadi blockchain itu sangat luas, bisa digunakan bukan hanya di dunia cryptocurrency. Wah, luas banget. Teknologi ini sangat luas banget. Oke. Bahasa gampangnya seperti itu. Tapi kan teknologi hanya membutuhkan vendor ya untuk bisa mengatur itu. Apa maksudnya? Arahnya kemana tuh? What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response were you even close to anything that could be considered a rational thought. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. God have mercy on your soul. Nggak bercanda, Bung. Agak terlalu pinggir jurang mungkin ya. Oh, yang saya kurang paham ya terakhir ya. Aduh, kira-kira seperti itulah. Ya. Semoga ada sebuah pemerintahan yang menggunakan teknologi blockchain dalam transfer datanya. Sebenarnya begini menurut saya, pemerintah dari siapapun ya, negara siapapun, sebenarnya bukan tidak mau menggunakan. Mereka sudah melihat kelebihan kecanggihan. Ya. Tetapi ada dua faktor yang Apa tadi membuat itu? mereka belum menggunakan. Satu, faktor politik tentunya. Apa keuntungan politik kalau dipakai ini? Oke, ya otomatis misalnya kan desentralisasi. Iya. Kalau datanya bisa langsung transfer begini, ada beberapa orang oknum yang sebenarnya mengambil keuntungan dari transfer data tersebut sudah nggak bisa dong. Nggak bisa. Ya Sudah kan? nggak bisa dong. Secara Anggarannya politik nih. sudah. Nah, ini kan negara bukan di kita, negara Ya, ada satu lain. tempat. Ya Stop it. kan? Nah, terus yang kedua, kenapa belum ada orang expert dalam blockchain, orang Web3, orang yang pinter-pinter di-hire oleh pemerintah. Rata-rata di-hire oleh swasta. Ya. Ya, yang di-hire pemerintah tuh kan biasanya saudaranya ya, Vendornya ya. kakaknya ya gitu. What did you say, nigga? Oke, kira-kira seperti itu Ya, ya. oke lah ya. Itu. See you on the next series. Bye-bye. Together in Grover, together in Grove. Together in Grover, together in Grove. Terima kasih sudah menonton live kami di koinggojeng.com. Referensi untuk membaca itu apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu